Ya Immanuel, Tuhan serta kita. Terima kasih Tuhan atas begitu besar kasih-Mu, sehingga Engkau mau menyertai kami umat manusia di dunia ini, sehingga Engkau mau datang ke dunia ini. Kami percaya itu semua karena wujud kasih Tuhan yang sungguh begitu besar akan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dan saatnya kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan urapi kami, mari Tuhan tuntun kami, mari Tuhan berikan pewahyuan buat setiap kami, sehingga kami bisa menangkap pesan-Mu. Dan lebih daripada itu Tuhan yang menolong kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kita masuk bulan Desember. Biasanya seru gitu ya. Untuk tahun ini agak berbeda. Jemaat dikasih Tuhan, apapun yang terjadi, kita tetap menyambut Natal, walaupun dengan cara yang berbeda, ya. Jadi untuk tahun ini kita tidak adakan perayaan, ya, tetapi kita mau lebih lagi justru fokus Natalnya itu diharapkan di keluarga-keluarga, seperti keluarga Yusuf dan Maria, ya. Mereka waktu kelahiran Yesus tidak ada orang lain, ya. Jadi itulah kurang lebih gambaran Natal tahun ini. Jadi karena di tengah-tengah kita ada tamu tak diundang yang nggak pergi-pergi, ditundung ya ora lunga, ya. Namanya Mbak Corona apa Mas Corona itu. Oke, mari kita akan buka Alkitab kita. Pertama-tama saya ajak kita buka Lukas 2 ayat 10 sampai 12. Lukas 2 ayat 10 sampai 12. Saya akan bacakan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Berita Natal yang pertama disampaikan sebetulnya tentunya Yusuf dan Maria. Selain itu ada gembala di padang Efrata. Ya, malaikat Tuhan sendiri yang menyampaikan pesan itu, dan uniknya kenapa dipilih mereka? Ya, kadang-kadang kenapa nggak milihnya cendekiawan, orang pinter, orang-orang terpelajar, orang-orang punya pengaruh gitu ya. Tapi gembala. Saudaraku dikasih Tuhan, di hadapan Tuhan tidak ada pembedaan. Dia pejabat, dia rakyat jelata, dia orang kaya, orang miskin, orang desa, orang kota. Di hadapan Tuhan tidak ada pembedaan. Semua sama. Nah, dan yang luar biasa mendapat, menurut saya ini suatu kehormatan untuk menerima kabar baik yang disampaikan malaikat Tuhan sendiri adalah gembala-gembala di Efrata. Dikatakan apa? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Jadi ada satu kesukaan besar, sebab hari ini telah lahir juru selamat. Kesukaan besar bagi siapa? Bagi seluruh bangsa. Luar biasa. Seluruh bangsa, tapi pesannya kepada gembala-gembala. Ya, Tuhan sekali lagi tidak memandang latar belakang seseorang. Tetapi yang luar biasa di sini, kabar baik itu disampaikan. Kenapa dikatakan kabar baik? Karena yang namanya manusia, sesungguhnya mereka semua dalam pencarian untuk mendapatkan keselamatan, untuk supaya bisa mengalami hidup yang kekal. Mereka menunggu-nunggu janji Tuhan bahwa akan ada Mesias, akan datang juru selamat. Kok nggak datang-datang?
Ya, salah satu nubuatan yang cukup terkenal, coba kita lihat. Yesaya 7 ayat 14. Ya, nubuatan Nabi Yesaya ini bicara tentang kelahiran Yesus Kristus. Ya. Coba kita lihat Yesaya 7 ayat yang ke-14. Saya bacakan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nabi Yesaya ini 700 tahun kemudian digenapi. Wah, jaraknya enggak main-main, 700 tahun, 7 abad. Betul ya, 7 abad ya? Ya, satu abad kan 100 tahun. 7 abad, entah berapa generasi kita nggak tahu. Ya, kalau umurnya orang 100 tahun ya 7 generasi. Ya, tapi kan jarang ya, biasanya nggak sampai 100. Ya, jadi digenapi dalam Matius 1 ayat yang ke-23. Coba kita lihat. Matius 1 ayat yang ke-23, saya bacakan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Loh ini loh, penggenapannya jaraknya jauh sekali. Pada waktu pesan Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya itu diberitakan, semua orang yang mendengarnya mungkin bisa membayangkan. Dan mereka akan bertanya-tanya kapan itu janji itu. Immanuel, ya, yang artinya Tuhan beserta kita. Tuhan mau bersama-sama dengan kita. Tuhan mau ada di antara kita. Itu satu janji yang luar biasa. Kalau sudah lihat nanti di perjanjian baru ada namanya Simeon. Ya, dia juga menanti-nantikan itu juga. Dan ketika sudah ketemu dengan bayi Yesus, dia berkata apa? Biarlah aku pergi dengan damai sekarang. Mau mati dia akhirnya. Lego aku mau mati. Karena apa? Penggenapan janji yang luar biasa ini. Itulah kenapa dikatakan kesukaan besar. Karena seluruh dunia, gambaran seluruh dunia memang konteksnya agak berbeda dengan zaman sekarang ya. Kalau sekarang tolong diri, zaman dulu mungkin karena teknologi masih terbatas. Ya, setidak-tidaknya lingkungan di daerah sana ya, itu sudah mendengar akan adanya janji Mesias yang disebut Immanuel, yang berarti Tuhan akan menyertai. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang kapan? Dan mereka temurun-temurun orang-orang Yahudi, orang-orang Israel itu terkenal dengan kuatnya daya ingat dan juga sekaligus kuatnya menjaga tradisi atau budaya, termasuk budaya untuk menceritakan firman yang dia dengar dari leluhurnya, terus disampaikan ke generasi di bawahnya. Ya, zaman dulu makanya sebelum ada kitab suci, ya, sebelum disatukan dibentuk kitab suci, ya waktu itu sudah ada ya dari zamannya mungkin Musa, zamannya terus menerus itu, dan itu diceritakan terus. Isi Taurat itu diceritakan terus. Makanya ada janji-janji Tuhan, pesan-pesan Tuhan, kitab-kitab para nabi disampaikan kepada anak-anak. Dan saya pernah nonton film ya ini SpongeBob SquarePants. Bukan ya? Saya lupa ya filmnya apa ya? Kartun yang jelas. Itu ternyata mereka mengadopsi budaya Yahudi. Salah satunya adalah apa? Anak berumur entah 8 atau berapa, memasuki masa dewasa, itu mereka harus diuji sama rahib atau apa itu loh. Ya, jadi saya ngelihat film itu kaget, ada yang seperti itu ya ternyata gitu loh. Ya, jadi artinya apa? Ini anak ini sudah dianggap menguasai betul akan isi kitab suci yang disampaikan oleh orang tuanya, mungkin ada guru rohaninya di sana. Itu luar biasanya mereka. Makanya orang Yahudi terkenal dengan kecerdasannya. Ya, kenapa? Karena kunci dari kecerdasan, pengetahuan itu pertama adalah takut akan Tuhan. Ya kan? Amsal katakan itu, takut akan Tuhan. Permulaan dari pengetahuan. Jadi orang jadi pinter sekali. Ya, sekarang kalau lihat teknologi, saudara punya HP, penemu Android siapa? Laptop, ya Microsoft itu siapa? Selalu ada darah Yahudinya. Orang terkaya di dunia
Nah, mereka juga. Ya, jadi mereka punya pengaruh luas. Kenapa? Sebetulnya sedikit keluar ya, itu menggenapi apa yang dikatakan firman Tuhan bahwa keturunan Abraham kan juga. Jadi itu menjadi apa? Bukan hanya diberkati, tapi olehmu Abraham dan keturunan, ya, semua bangsa akan diberkati. Nah, saudara kan diberkati dengan Android, diberkati dengan teknologi yang luar biasa saat ini ya. Itu juga sebetulnya nyambung dengan apa yang dikatakan firman Tuhan itu. Ya, bukan kita mau mengagungkan Yahudi, tapi kita juga nggak boleh meremehkan Yahudi karena mereka mau tidak mau ya, hidup di zaman Yesus juga. Ya, walaupun Tuhan juga mengecam mereka, tetapi sekali lagi bangsa itu bangsa yang dipilih Tuhan. Ya, oke. Ya, jadi digenapilah apa yang sudah dinubuatkan 700 tahun sebelumnya. Jadi satu generasi lah ya dengar cerita itu sampai dia tua, sampai menceritakan ke cucunya, sampai dia mati anaknya ini juga sudah mendengar kisah itu sampai tua lagi, belum digenapi. Mereka menanti-nantikan loh. Karena apa? Janji tentang Mesias ini adalah janji yang sangat-sangat luar biasa. Karena menyangkut apa? Keselamatan umat manusia. Karena itu apa? Ketika janji itu digenapi, malaikat sendiri yang menyampaikan kabar. Ya, sekali lagi yang dipilih gembala-gembala, luar biasa ya. Jangan rendah diri karena siapa kamu, dengan segala latar belakangmu. Kita mesti yang namanya percaya diri. Aku anak-anak Tuhan, aku diurapi Tuhan, aku ditebus oleh Tuhan, hidupku berharga di hadapan Tuhan. Itu harus tanamkan kepada dirimu masing-masing. Jangan rasa, aku sopo, aku. Jangan saudara, saya mau katakan engkau berharga di mata Tuhan. Amin. Ya. Ya, jadi penggenapan janji Tuhan akhirnya terjadi dengan lahirnya Yesus di Bethlehem. Ya, lalu apa yang terjadi? Ya, kalau kita sempat singgung beberapa waktu yang lalu termasuk di renungan pagi bagaimana Maria dan Yusuf itu sesungguhnya hampir-hampir tidak jadi menikah karena Yusuf ketakutan luar biasa. Waduh, menghadapi situasi seperti ini. Di Maria juga sama, dia harus menerima tanggung jawab yang tidak mudah. Tetapi ketika mereka menyadari bahwa apa yang dipercayakan kepada mereka itu adalah bicara tentang Mesias, keselamatan untuk seluruh umat manusia. Mereka berkata apa? Si Maria berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah kepadaku seperti yang kau katakan itu malaikat. Ya, karena malaikat ini adalah yang menyampaikan pesan kepada Maria. Jadi, dan akhirnya betul terjadi. Padahal tidak mudah loh. Mari belajar sesuatu di sini. Tidak mudah. Tetapi sekali lagi, kalau Tuhan yang memberikan mandat, kalau Tuhan yang memberikan perintah, maka tidak ada yang mustahil. Sekalipun berat, sangat berat. Bayangkan sih Yusuf dan Maria, akhirnya mereka singkat cerita menikah. Ora diceritake geden pora ora diceritake. Ya. Karena itu bukan intinya. Setelah menikah ada sensus. Zaman sekarang sensus mungkin yang ke depan itu bisa tidak usah mudik di Jakarta. Kalau Jakarta ada sensus online. Siapa sudah ngikut? Hah? Sudah Bu Esther, saya juga sudah. Ya, sensus online. Jadi nggak usah datang atau didatangi petugas di rumahnya, enggak. Lewat internet, lewat handphone bisa. Ya, zaman dulu yang namanya sensus, pendataan atau perhitungan jumlah penduduk, orang harus kembali ke daerah asal. Nah, supaya diketahui berapa sekarang penduduk di Bethlehem, berapa penduduk di Yerusalem, berapa penduduk di daerah-daerah sekitar situ. Makanya harus kembali ke daerah masing-masing. Dan kok yondelalah kersane ngalah, posisi Maria itu sedang mengandung besar. Artinya apa? Sebentar lagi melahirkan. Nah, ini masalah kalau sampai Maria tidak ikut, itu masalah besar berhubungan dengan pemerintah. Kalau ikut, aduh, jadi sebetulnya kalau saya pernah ke daerah Bethlehem, katanya, saya juga katanya, itu tidak jauh banget sih, enggak.
Tapi yang namanya padang gurun, yang namanya orang mengandung, itu tetap perjalanan yang sangat-sangat tidak mudah, sangat-sangat berat. Bahkan kalau kita lihat sampai di Bethlehem pun, karena Yusuf sudah lama merantau, ya, dan waktu itu banyak orang dari kota-kota lain juga mudik, akhirnya penginapan, hotel pada zaman sekarang penuh semua. Pada waktu Yesus sampai di situ, Yusuf dan Maria sampai di situ cari penginapan nggak dapat. Ini tantangan lagi. Yusuf sebagai seorang suami berjuang piye carane. Jadi saya jadi ingat cerita guyon sedikit. Ada seorang bersama istrinya datang ke Yerusalem, ke Bethlehem. Ya, karena waktu itu menjelang Natal, ya seperti sekarang ini, saya nggak tahu sekarang ya ramai karena pandemi ya. Biasanya Bethlehem itu ramai sekali. Bahkan di Indosiar seringkali ya, nyebut merek TV nggak apa-apa. Itu ada siarannya kadang-kadang ya. Di sana ada gereja, ada beberapa gereja yang bersejarah. Ada siaran langsung dari sana. Nah satu kali ada orang-orang ini mau nginep, ada suami istri mau nginep, penuh semua. Hotel penuh. Terus dia berkata kepada yang resepsionisnya, kalau seandainya yang datang ini Yusuf dan Maria, kira-kira apakah Anda juga tidak memberi tempat buat kami? Oh, Yusuf Maria, mari Pak, di belakang ada kandang. Ini orang lah berandai-andai dijawab sekalian di belakang ada kandang, kan Yusuf Maria nanti harus di kandang kan lahirnya gitu loh. Ya cuma dikasih Tuhan. Ya jadi secara luar biasa memang tidak dapat penginapan di tempat yang tidak semestinya untuk melahirkan. Disitulah Maria melahirkan. Belum selesai. Beritanya sampai ke Herodes. Herodes mengeluarkan ultimatum bahwa setiap anak bayi 2 tahun ke bawah bunuh. Peristiwanya mirip zaman Musa. Zaman Musa kan juga gitu. Ya kan? Bunuh bayi laki-laki yang lahir. Ya, pokoknya anak 2 tahun ke bawah. Ini terjadi lagi di zaman kelahiran Yesus. Akhirnya apa? Malaikat Tuhan menampakkan diri dan memerintahkan mereka ngungsi. Bayangkan lagi, ngungsi nggawa anak bayi ke Mesir. Lumayan jauh. Walaupun gak jauh sekali, tapi zaman dulu menurut saya tetap jauh. Sekarang mungkin naik kendaraan atau pesawat cepat. Zaman dulu tetap itu perjuangan, naik keledai, naik onta itu jalannya nggak bisa kenceng, apalagi bawa bayi. Ngeri sekali. Bayangkan itu perjalanan bukan hanya sekedar perjalanan orang kayak mau piknik santai, dengan was-was. Jangan sampai ketemu prajurit, jangan sampai ketahuan. Mesti pikirannya gitu. Karena sudah ada perintah dari raja untuk anak-anak bayi dibunuh. Itu mengerikan sekali. Jemaat dikasih Tuhan. Tuhan menyertai Yusuf dan Maria. Sebetulnya disertai juga dalam diri Yesus. Kan Yesus itu Tuhan sendiri. Tapi dia dalam wujud manusia bayi. Nah, tetapi saya percaya ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Sudah dikasih Tuhan. Penyertaan Tuhan itu sesuatu yang luar biasa. Orang kalau disertai Tuhan, dia akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Orang yang disertai Tuhan, dia akan mengalami situasi kehidupan yang tidak biasa. Agak terganggu ya. Ya, tidak biasa. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, kalau Tuhan berkata Immanuel, sesungguhnya Tuhan menyertai bukan pada zaman itu saja. Dia berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman sesungguhnya. Coba lihat sama-sama dalam Matius 28 ayat 20, saya pakai yang B saja. Saya bacakan. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Akhir zaman kapan? Sekarang akhir zaman betul, tapi kan belum berakhir. Ini sampai zaman berakhir. Artinya penyertaan Tuhan termasuk saat ini. Duh, mana Tuhan gak kelihatan. Kalau dulu Yesus datang ke dunia, dia Immanuel, dia beserta itu bersama-sama dengan manusia. Lah sekarang, mana?
Coba lihat firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Tes. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Saya bacakan. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Pada waktu ayat firman Tuhan yang disampaikan belum digenapi. Maksudnya belum digenapi apa? Penolong. Siapa dia? Roh Kudus. Waktu disampaikan belum. Ya, jadi artinya apa? Ini janji lagi. Selama Yesus dalam dunia, Yesus bersama-sama dengan manusia. Immanuel. Setelah Yesus naik ke surga, turun Roh Kudus. Itu sesungguhnya juga sama. Immanuel, Tuhan menyertai. Kalau dulu penyertaan zaman Yesus di dunia itu secara fisik, bisa ketemu langsung. Tetapi karena ada dagingnya, Yesus tidak sekaligus di Yerusalem ada, di Galilea ada, di Nazaret. Enggak. Ketika di Yerusalem jadi Yerusalem karena ada daging. Tetapi penyertaan yang berikutnya yang terjadi setelah Roh Kudus dicurahkan itu dalam wujud roh. Dikatakan ia menyertai kamu dan akan. Masih akan karena belum waktu itu. Ya sekarang sudah. Akan diam di dalam kamu. Akan memenuhi kamu. Jadi artinya sekarang kita mau kemana saja. Sesungguhnya Tuhan beserta dengan kita. Masih ada yang takut malam-malam ke tempat gelap? Tuhan besertamu Mbak Lala. Mbak Rehan, Tuhan besertamu. Ada lagi yang takut? Saudara, saya mau katakan ini kebenaran firman Tuhan. Ia akan diam di dalam kamu. Artinya ketika dia ada di dalam kita, berarti kita ini tempat bagi Roh Kudus. Maka disebut juga sebagai bait Roh Kudus atau bait Allah. Bait Allah itu adalah kamu, kita manusia. Ketika kita terima Roh Kudus, kita dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam kita. Ini luar biasa lagi. Makanya sekali lagi peristiwa Natal itu luar biasa karena Yesus datang ke dunia. Nyambung nanti setelah Yesus naik ada Roh Kudus dicurahkan, itu juga istimewa. Karena apa? Yesus atau Roh Kudus. Misalnya di Alkitab dikatakan Roh Kudus, disebut juga Roh Yesus. Ya, sebenarnya sama. Dia ada di dalam kita, menyertai kita. Saudara mau pergi kemana? Saudara di tempat seperti apa? Ada dia. Masalahnya seringkali kita mengabaikannya. Seringkali kita tidak menyadarinya. Seringkali kita mendiamkannya. Halo? Saudara, ada Roh Kudus yang menyertai kita. Kenapa kita nggak sapa dia? Makanya saya selalu bilang, ayo beri waktu misalnya, wah gak sempat waktu ini repot sekali. Saat engkau di jalan, saat engkau sambil bekerja, engkau tetap bisa menyapa dia. Tuhan, aku tahu engkau bersamaku. Wah Tuhan senang saudara. Betul loh, Tuhan senang dengan anak-anaknya yang mau berinteraksi dengan dia. Amin. Saya pernah sampaikan di sini tentang Yesus yang datang ke dunia, tujuannya apa? Dia menjadi jalan. Jalan supaya apa? Manusia kembali berhubungan dengan Bapa. Enggak dikatakan tidak seorang pun datang ke surga, tapi datang kepada Bapa. Tapi Bapa di surga, otomatis surga itu ya kita peroleh. Tetapi yang intinya sesungguhnya adalah bukan masalah surga neraka. Tuhan enggak senang hukum orang sebetulnya. Ya. Tetapi Tuhan mau memulihkan hubungan manusia dengan Tuhan yang rusak itu. Ya, hubungan manusia dengan Tuhan yang terputus karena dosa itu mau dipulihkannya. Itulah sesungguhnya yang Tuhan mau nyatakan.
Nah, setelah itu apa? Tuhan mau hubungan terjalin terus sampai akhir zaman. Karena itu Roh Kudus diberikan. Karena itu makanya setiap saat sapa dia. Panggil dia. Tuhan, Engkau berkata mau Tuhan, mau Roh Kudus, mau Bapa, sebetulnya pribadi yang sama. Tuhan kita nggak 3 loh. Banyak yang salah paham ya, Tuhannya 3. No. Dari kita perjanjian lama dikatakan Allah itu esa. Banyak tetangga yang gak ngerti ngomongnya Allahnya 3. Nah, Allah kita esa. 1. Tapi ketika dia mengasihi manusia, dia menyatakan dirinya, dia datang ke dunia. Yang di surga kosong dong. Ada juga loh. Kok ada di surga, ada di bumi? Sekarang Roh Kudus turun. Oh, Yesus menyertai kita. Yesus di dunia atau di surga? Ini jadi perdebatan yang akhirnya jadi debat kusir. Saya mau katakan dia omnipresent. Apa itu? Maha hadir dimanapun dia ada, tidak dibatasi oleh ruang. Dia ada di Jakarta sana, balik. Dia ada di Surabaya, dia ada di tengah-tengah kita. Amin. Itulah keberadaan Tuhan. Jangan pernah membatasi. Oh, Tuhan saat ini sedang melawat umatnya. Oh, ada KKR di Jakarta, berarti Tuhan sedang di Jakarta. Kita jangan ganggu dia. Saudaraku dikasih Tuhan, dia omnipresent. Di waktu yang sama, dia bisa ada di sini dan di sana dan di mana-mana. Memang pada waktu Yesus di dunia, karena ada fisik, ada tubuh, sehingga dia sangat terbatas. Justru ketika dia naik ke surga itulah akhirnya diberikan Roh Kudus untuk menyertai kita. Nah, kalau sudah Roh Kudus, sudah Roh, tidak bisa dibatasi dimanapun dia ada. Nek engkau takut, panggillah Yesus. Malam-malam pulang, wah, dalane kono kaya sepi banget, panggillah Yesus. Tuhan, Engkau bersamaku ya Tuhan, aku tenang, gitu loh. Semakin saudara mensyukuri, mengimani bahwa Yesus bersama denganmu, semakin Tuhan senang. Karena memang dia bersama kita. Tapi seringkali kita mengabaikan. Itu masalah. Gak pernah ngajak komunikasi dengan Tuhan. Komunikasinya kalau ibadah saja. Komunikasinya pas doa di rumah saja. Loh, kalau kita sedang di luar, kalau kita sedang situasi tidak memungkinkan untuk berdoa masuk kamar kunci pintu, apakah kita tidak bisa berkomunikasi dengan Tuhan? Bisa. Kalau enggak, apa gunanya diberikan Roh Kudus? Dia tinggal dalam kita. Setiap saat saudara menyapanya, Tuhan, terima kasih Engkau setia atas hidupku. Rasakan di hatimu kehadiran dia. Itu menenangkan, memberikan damai sejahtera. Amin. Mari Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, saya mengajak kita di Natal tahun ini. Mungkin kita nggak bisa kumpul-kumpul banyak orang, perayaan-perayaan, ada pujian, ada tarian, ada segala macam. Karena keadaan, saudaraku dikasih Tuhan, Dia tetap menyertai kita. Dia tetap bersama dengan kita. Dia Immanuel. Makanya tahun ini seruan dari khususnya Kementerian Agama Bimas Kristen diarahkan, termasuk PGI juga, sedapat mungkin fokus Natal bersama keluarga. Ya, tapi nanti tetap akan ada Natal perayaan juga satu kali tanggal 30. Itu perayaan Natal BKGS Sukoharjo. Natal BKGS nanti semua diundang. Ya, karena dulu kan biasanya 2.500 paling yang ngumpul di Boga, kadang di Aula Univet. Ya. Tetapi untuk kali ini targetnya adalah ya 10.000 syukur lebih. Ya, karena itu semua diundang, diharap semua ikut virtual. Ya, karena nggak bisa kumpul, nggak boleh kumpul-kumpul. Di virtual itu gimana toh? Online. Nanti akan kita share linknya. Bapak Ibu Saudara bisa ikuti, saudara bisa masuk linknya itu bisa mengikuti di rumah masing-masing. Ya, Natal yang berbeda tahun ini. Ya, karena ini direkam, jadi yang menyaksikan tayangan ini sekalipun nggak di kota Sukoharjo, Solo dan sekitarnya, engkau yang di luar kota juga bisa menyaksikan. Ya, jadi linknya kita akan share nanti. Ya, kita akan share. Ya, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Intinya hari ini yang ingin saya sampaikan adalah Dia Tuhan yang Immanuel, berarti Dia menyertai kita. Saat ini Dia bersama dengan kita. Ayo, kalau Tuhan bersama dengan kita,
mosok toh kita mau sak-sae. Kalau Tuhan bersama dengan kita, mosok toh kita dibujuk berbuat dosa mau ngikut. Kalau Tuhan bersama dengan kita, mosok kita jadi orang takut, khawatir, cemas dengan hidup. Kalau Tuhan bersama dengan kita bisa berkata, kalau Tuhan di pihakku, Tuhan bersamaku, siapakah lawanku? Gitu loh. Amin. Ya, Natal tahun ini temanya adalah Immanuel. Tuhan menyertai kita. Natal PGI, Natal nasional juga temanya sama, bahwa Tuhan beserta dengan kita. Fokusnya sekarang, mari kita tetap lakukan bagian kita. Di tengah pandemi, jangan kita berhenti. Tetap bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Tetap merayakan Natal dengan cara yang berbeda. Intinya bahwa Yesus memang sudah datang di dunia. Perayaan atau peringatan ya lebih tepatnya. Kalau perayaan kita identik dengan pesta. Tapi ini untuk tahun ini kita lebih mengenang, memperingati akan kedatangan Tuhan Yesus dengan cara yang sederhana tanpa mengurangi makna. Ya, saudara bisa di rumah bersama keluarga mungkin sambil menyaksikan atau mendengarkan lagu-lagu Natal supaya kita semakin diteguhkan dalam iman. Amin. Mari kita tundukkan kepala sama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami tahu Engkau Immanuel, Engkau Tuhan menyertai kami. Kami tahu Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ampuni kami. Kadang kami masih khawatir. Ampuni kami. Kadang kami masih takut. Ampuni kami Tuhan. Kadang kami masih cemas. Ampuni kami Tuhan. Seringkali kami mengabaikan Engkau. Kalau Engkau bersama dengan kami percaya Engkau pasti menolong kami. Engkau pasti melindungi kami. Engkau pasti menuntun langkah hidup kami. Kami mau percaya Tuhan, bersamamu kami cakap menanggung segala perkara. Bersamamu kami bisa. Bersamamu kami mengalami kemenangan, keberhasilan, keberuntungan, terobosan terjadi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan mulai hari ini Tuhan kami mau menyadari bahwa Engkau tinggal dalam kami dan menyertai kami. Dan biarlah Tuhan mulai saat ini Tuhan kami tidak khawatir dengan hidup kami. Tidak takut lagi sebab Engkau beserta kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Engkau yang menteraikan atas setiap hidup kami. Berdoa juga setiap kami yang telah mendengarkan ini. Termasuk setiap pemirsa yang menyaksikan tayangan ini. Tuhan, Engkau sendiri yang melawat, Engkau menjamah hati kami semuanya. Sehingga setiap kami juga diteguhkan bahwa sungguh kami bersyukur bahwa Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Begitu besar kasih-Mu sehingga Engkau mau datang di dunia untuk menyertai. Bukan hanya zaman dahulu tetapi juga sampai nanti di akhir zaman. Melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan menyerahkan seluruh kehidupan kami terus dalam pimpinan Tuhan. Biar Natal tahun ini sekalipun berbeda tetapi tetap istimewa. Sebab kami sungguh-sungguh mensyukuri, sungguh-sungguh berbahagia atas kehadiran dan kelahiran Yesus di dunia ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.